CEO berhijab dihina, disuruh makan di dapur saat pesta mewah. Balasan Naila, kontrak kerja pesta hancur seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Namaku Naila. Di usianya yang ke-29, aku sudah berhasil membangun sebuah perusahaan event organizer ternama di Jakarta. Namanya Naila S Signature. Tentu saja, aku tidak sendirian. Ada suamiku, Farhan, yang selalu mendukungku, baik secara emosional maupun finansial. Dia seorang pengusaha yang sukses di bidang properti, dan kami adalah pasangan yang seimbang dalam segala hal. Kami berdua memilih untuk tidak terlalu mengumbar kekayaan di media sosial, lebih suka hidup sederhana dan fokus pada pekerjaan. Hubungan kami dengan keluarga Farhan sangat harmonis, setidaknya dengan orang tua dan adiknya, Vina. Namun, ada satu orang yang selalu menjadi duri dalam daging, kakak iparku, Siska. Dia adalah kakak kandung Farhan. Sejak awal, Siska tidak pernah menyukaiku. Alasannya, aku tidak selevel dengannya. Menurutnya, aku berasal dari keluarga sederhana, dan meskipun kini sukses, aku tetaplah orang biasa yang tidak pantas bersanding dengan adiknya yang terpandang. Siska adalah seorang sosialita yang sangat mementingkan image dan status. Dia selalu membandingkan diriku dengan teman-temannya yang menikah dengan pria kaya raya dan hidup dalam kemewahan yang ia anggap sejati. Padahal, aset dan penghasilanku jauh di atasnya. Namun, Siska selalu berdalih bahwa itu semua berkat koneksi suamiku. Suatu hari, Siska mengumumkan akan menikah. Tentu saja, sebagai bagian dari keluarga, aku ikut berbahagia. Calon suaminya, seorang pria bernama Raka, juga memiliki status sosial yang tak kalah tinggi. Pesta pernikahan mereka direncanakan sangat megah, dan kebetulan, Siska meminta perusahaanku untuk menjadi event organizer pernikahan mereka. Awalnya aku menolak, karena aku tahu Siska akan membuat segalanya sulit. Tapi Farhan membujukku. Ini pernikahan kakakku, Naila. Kita harus bantu. Aku mengalah. Dan seperti yang kuduga, selama persiapan, Siska selalu menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Dia selalu mengubah konsep, menolak ide-ide brilian dari timku, dan selalu mencibir. Aku tidak tahu bagaimana caramu mendapatkan klien-klien besar, Naila. Seleramu sangat biasa, katanya di depan timku, yang membuatku menahan malu. Kurasa, kamu beruntung karena aku adalah kakak iparmu, tambahnya dengan nada sinis. Farhan selalu berusaha menengahi, tapi Siska akan merespons dengan, "Jangan campuri urusan perempuan, Farhan. Kamu tidak mengerti." Orang tuanya juga sudah berkali-kali menasihati Siska agar tidak bersikap seperti itu, tapi sia-sia. Aku mencoba bersabar demi Farhan. Aku selalu mengingatkan diriku bahwa ini adalah hari besarnya, dan aku ingin ia bahagia. Namun, ada batasnya, dan aku merasa batas kesabaranku semakin menipis. Aku tidak tahu mengapa Siska begitu membenciku. Aku tidak pernah berbuat salah padanya. Bahkan, aku sudah mencoba mendekatinya berkali-kali. Memberikan hadiah, mengajaknya makan siang, atau sekadar menanyakan kabarnya. Tapi dia selalu dingin dan menjauh. Satu-satunya alasan yang masuk akal adalah karena dia melihatku sebagai ancaman. Atau mungkin, dia iri dengan hubunganku dengan orang tua Farhan. Siska selalu mengeluh tentang hal-hal kecil, seperti warna bunga yang tidak pas, atau layout meja yang kurang sempurna. Dia bahkan pernah mengatakan di depan vendor, "Jika pernikahan ini hancur, Naila, itu salahmu. Jangan sampai kamu merusak hari bahagiaku." Aku hanya bisa tersenyum dan memastikan semuanya akan baik-baik saja, meskipun hatiku terasa sakit. Meskipun begitu, timku bekerja keras siang dan malam.
Kami memastikan semua detail, sekecil apapun, sudah sempurna. Mulai dari dekorasi, catering, tata cahaya, hingga susunan acara. Pernikahan ini menjadi salah satu proyek terbesar yang pernah kami tangani, dan aku tidak ingin reputasi perusahaanku hancur hanya karena ego Siska. Aku bahkan sampai tidur larut malam, memastikan semua checklist terpenuhi. Farhan sering protes, memintaku beristirahat, tapi aku merasa punya tanggung jawab besar. Tidak hanya kepada klien, tapi juga kepada diriku sendiri. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa. Aku bukan Naila yang hanya bisa sukses karena suamiku, seperti yang selalu Siska tuduhkan. Aku adalah Naila, seorang wanita yang bekerja keras untuk mencapai mimpinya. Hari pernikahan semakin dekat. Undangan sudah disebar, gedung sudah didekorasi, dan semua vendor sudah siap. Farhan dan orang tuanya terlihat lega. Mereka berulang kali mengucapkan terima kasih kepadaku atas semua kerja keras ini. Terima kasih, Nak. Kamu sudah membuat Siska bahagia, kata ibuku mertua sambil memelukku erat. Aku merasa sedikit terhibur. Mungkin semua penderitaan ini sepadan. Namun, di dalam hatiku, aku tahu ini belum berakhir. Siska tidak akan pernah puas. Aku hanya berharap, di hari pernikahannya, dia bisa melupakan semua kebenciannya dan menikmati hari bahagianya. Aku juga berharap dia bisa melihatku sebagai keluarga, bukan sebagai saingan yang harus diinjak-injak. Sayangnya, harapanku itu salah besar. Siska tetaplah Siska, dan dia akan menunjukkan wajah aslinya di saat yang paling tidak terduga. Sebuah momen yang akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi seluruh keluarga besar Farhan. Momen di mana aku akan sadar bahwa sabar itu ada batasnya. Dan saat batas itu terlampaui, pembalasan akan datang, jauh lebih cepat dan jauh lebih menyakitkan daripada yang bisa dia bayangkan. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Pernikahan Siska dan Raka adalah acara termegah yang pernah diselenggarakan di Jakarta tahun itu. Tamu-tamu undangan berdatangan, mulai dari pejabat, pengusaha, hingga artis papan atas. Aku dan Farhan datang lebih awal. Aku mengenakan gaun kebaya mewah berwarna dusty pink dan hijab senada, terlihat anggun dan berkelas. Semua orang yang melihatku memberikan pujian. Tapi Siska tidak menyukainya. Dia mengenakan gaun pengantin putih yang luar biasa, tapi matanya terlihat iri saat melihatku. Kamu terlihat seperti ibu-ibu mau kondangan, bisiknya saat aku menyalami. Gaunmu terlalu fancy untuk tamu biasa. Aku hanya tersenyum. Ini gaun yang aku beli untuk hari istimewamu. Kak, kamu terlihat sangat cantik, balasku dengan tulus. Aku dan Farhan menyalami orang tua Siska, yang tersenyum bangga melihatku. Ini berkat Naila, Bu. Acara ini luar biasa, kata Farhan dengan bangga. Aku merasa sedikit senang mendengar pujian itu. Setidaknya, suamiku menghargai kerja kerasku. Namun, Siska tidak memberikan kesempatan bagiku untuk merasa senang. Saat Master of Ceremony, MC, mengumumkan nama-nama keluarga yang naik ke panggung untuk memberikan sambutan, dia sengaja melewatkan namaku. Maaf, Naila, katanya saat kami berada di belakang panggung. Kamu tidak perlu naik. Cukup Farhan dan orang tua kami saja. Aku merasa terhina. Ini adalah pekerjaanku, dan aku bahkan tidak diizinkan untuk berdiri di panggung. Saat aku berjalan kembali ke tempat duduk, salah satu klien besarku menyapaku. Dia adalah seorang jenderal purnawirawan yang sangat dihormati. Naila, kamu ada di sini? Acara ini benar-benar spektakuler. Timmu bekerja dengan sangat baik, pujinya. Aku merasa bangga. Siska, yang melihat percakapan itu, mendekat dengan wajah kesal. Dia bukan timku, Jenderal. Dia hanya kakak iparku, katanya dengan nada merendahkan. Jenderal itu terlihat bingung, tapi aku segera mengubah topik. Jenderal, izinkan saya memperkenalkan suamiku, Farhan,
kataku, mengabaikan Siska. Setelah jenderal itu pergi, Siska menarikku ke samping. Kenapa kamu memamerkan dirimu di depanku? Ini adalah hari pernikahanku, bukan harimu, bentaknya. Farhan, yang mendengar itu, langsung menarik Siska. Kak, apa-apaan sih? Dia sudah bekerja keras untuk acara ini, katanya. Siska melepaskan tangan Farhan dengan kasar. Dia hanya memanfaatkanku untuk pamer koneksi. Lihat dia, berhijab dan berpura-pura baik. Padahal aslinya licik, katanya dengan suara keras. Beberapa tamu menoleh ke arah kami. Aku merasa sangat malu. Aku berusaha menahan air mata. Farhan mencoba menenangkanku. Sudah, jangan dengarkan dia. Ayo kita cari makan, bisiknya. Kami berjalan menuju meja prasmanan. Tapi sebelum kami sampai, Siska mencegatku. Naila, kamu tahu, meja ini hanya untuk tamu VIP. Kamu tidak pantas di sini, katanya dengan nada penuh cemooh. Aku terkejut. Aku adalah bagian dari keluarga, Kak. Dan aku juga Yonya, balasku. Mungkin di matamu, kamu adalah bagian dari keluarga. Tapi di mata orang lain, kamu adalah orang biasa yang mencoba naik kelas, balasnya. Farhan sudah tidak tahan lagi. Kak Siska, cukup. Kamu sudah keterlaluan, teriaknya. Namun, Siska tidak peduli. Dia menunjuk ke belakang. Jika kamu mau makan, sana, di dapur. Mereka sudah menyiapkan makanan untuk para staf. Kamu bisa makan di sana, selevel dengan para pelayan, katanya dengan suara yang power penuh dan mencibir di depan banyak orang. Aku merasa duniaku runtuh. Kata-katanya menembus hatiku, lebih tajam dari pisau. Ini bukan lagi soal penghinaan kecil, tapi public humiliation yang luar biasa. Air mata tak bisa lagi kutahan. Aku melihat ke arah Farhan, yang wajahnya sudah memerah menahan amarah. Tapi aku tahu, jika dia membalasnya sekarang, itu hanya akan membuat situasi semakin buruk. Farhan menggenggam tanganku. Ayo kita pergi, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku menggelengkan kepala. Aku memandangi wajah Siska, yang dipenuhi rasa puas. Dia berhasil menghancurkanku. Tapi dia lupa satu hal. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku tidak akan membiarkan penghinaannya merusak harga diriku. Saat itu juga, aku memutuskan untuk membalasnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Tindakan yang akan membuatnya sadar bahwa aku bukan Naila yang dulu, yang bisa diinjak-injak dengan mudah. Aku akan membuatnya menyesali setiap kata-kata yang dia ucapkan. Mungkin aku terlihat seperti wanita yang lemah saat ini, menangis di depan semua orang. Tapi di balik air mata ini, ada tekad yang membara. Tekad untuk mengembalikan harga diriku, dan memberinya pelajaran berharga. Aku tidak bereaksi dengan amarah. Sebaliknya, aku menarik napas dalam-dalam, mengusap air mata dengan perlahan, dan menatap tajam ke mata Siska. Farhan, yang masih menggenggam tanganku, merasakan ketenangan yang tiba-tiba dariku. Ayo, Naila, bisiknya. Aku tersenyum tipis. Sebentar, sayang, kataku, lalu melepaskan genggamannya. Aku berjalan menjauh dari kerumunan, menuju ke meja kontrol event. Di sana, ada Rian, kepala operasionalku, yang sedang sibuk memantau jalannya acara. Wajahnya yang tegang langsung berubah bingung saat melihatku datang. Mbak Naila, ada apa? Kok wajahnya? Tanyanya. Aku menggelengkan kepala, memastikan diriku terlihat baik-baik saja. Aku tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi. Rian adalah orang yang cerdas. Dia melihat Farhan berdiri di kejauhan dengan wajah cemas, dan dia juga melihat Siska yang masih berdiri di tempat yang sama, wajahnya dipenuhi dengan kepuasan. Dia mengangguk mengerti, seolah membaca pikiranku. Sesuai perintah, katanya pelan. Batalkan,
kataku. Batalkan semua kontrak yang telah kita sepakati. Mulai dari vendor dekorasi, catering, hingga sewa gedung. Batalkan semuanya saat ini juga. Rian terkejut. Tapi, Mbak, aku menatapnya lurus. Aku sudah tidak peduli. Lakukan sekarang. Hubungi semua vendor, dan pastikan tidak ada yang tersisa. Rian mengangguk. Siap, Mbak, katanya, lalu bergegas menghubungi timnya. Aku melihat jam di pergelangan tanganku. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Acara masih berlangsung. Para tamu sedang menikmati makan malam dan Siska sedang bersiap-siap untuk sesi foto dengan suaminya. Tapi semua itu akan segera berakhir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal, ini akan menjadi pembalasan yang akan selalu Siska ingat. Aku kembali ke tempat di mana Farhan berdiri. Dia melihatku dengan tatapan khawatir. Naila, kamu mau kemana? Kita pulang saja, ya? Katanya dengan suara lirih. Aku mengangguk. Tentu, balasku, lalu menggandeng tangannya. Kami berjalan keluar dari gedung, melewati tamu-tamu yang masih asyik mengobrol. Tiba-tiba, suara Farhan terdengar dari handy-talkie yang dipegang oleh salah satu timku. Semua vendor, batalkan semua kontrak. Acara selesai. Suara itu membuat semua orang di dekat kami terkejut. Siska dan Raka yang sedang berpose di atas panggung menoleh ke arahku. Wajah mereka terlihat bingung. Aku dan Farhan terus berjalan. Kami baru saja sampai di pintu keluar ketika kies mulai terjadi. Tiba-tiba, lampu-lampu di gedung mulai padam, menyisakan hanya cahaya lilin di meja. Suara musik yang tadinya merdu kini terhenti. Para vendor mulai mencopot dekorasi, melipat taplak meja, dan membereskan piring-piring. Siska dan Raka, yang masih berada di atas panggung, terlihat bingung. Apa-apaan ini? Kenapa lampunya mati? Teriak Siska panik. Aku dan Farhan berhenti. Kami melihat ke belakang. Para tamu mulai berbisik-bisik, tidak mengerti apa yang terjadi. Siska turun dari panggung dan berlari ke arahku. Naila, apa yang kamu lakukan? Kenapa lampunya mati? Teriaknya dengan histeris. Aku tersenyum. Bukankah kamu yang menyuruhku pergi, Kak? Jadi aku pergi, balasku dengan santai. Siska menunjuk ke arahku. Kenapa semua vendor mulai membereskan barang-barang mereka? Teriaknya. Maaf, Kak, kataku. Kontraknya sudah kubatalkan. Siska terbelalak, tidak percaya. Kamu gila. Ini hari pernikahanku, teriaknya. Aku tidak gila, Kak. Aku hanya tidak mau ada event organizer selevel, pelayan, yang mengurus acaramu. Balasku dengan nada dingin. Farhan yang ada di sampingku hanya bisa diam, menahan senyumnya. Ibuku mertua dan ayahku mertua berlari ke arah kami. Naila, ada apa ini? Tanya ibuku mertua dengan wajah panik. Maaf, Bu, kataku. Naila sudah membatalkan kontraknya dengan kami, sahut Rian, yang tiba-tiba muncul di samping kami. Tapi kenapa? Tanya ibuku mertua dengan nada terkejut. Karena kakakmu bilang aku selevel dengan pelayan dan menyuruhku makan di dapur, kataku dengan tenang. Wajah ibuku mertua dan ayahku mertua langsung pucat. Mereka menatap Siska dengan tatapan penuh kekecewaan. Siska, yang tadinya penuh amarah, kini terdiam. Matanya bergetar. Dia tahu dia sudah melakukan kesalahan besar. Aku melihatnya dengan tatapan penuh kemenangan. Pernikahanmu selesai, Kak, kataku, lalu berbalik dan berjalan keluar gedung bersama Farhan, meninggalkan Siska yang kini hanya bisa berdiri diam di tengah keramaian. Di luar, suara klakson mobil dan sirene ambulans terdengar dari kejauhan. Semua orang tahu, pernikahan Siska akan berakhir tragis. Tapi bagi Naila, ini adalah awal dari pembalasan. Kekacauan di dalam gedung pernikahan itu tak terhindarkan.
Farhan dan aku langsung masuk ke mobil. Sementara ponselku berdering tanpa henti. Notifikasi dari media sosial membanjiri layarku, menampilkan berita utama seperti pernikahan sosialita berubah horor, Yo batalkan acara secara tiba-tiba. Siska telah menjadi berita, tapi bukan karena ia ratu sehari, melainkan karena ia menjadi pusat kekacauan. Di dalam mobil, Farhan meraih tanganku. "Kamu yakin dengan keputusanmu?" tanyanya lembut. Matanya menunjukkan campuran antara kelegaan dan kekhawatiran. "Aku sangat yakin," jawabku mantap. Farhan tersenyum. "Aku tahu kamu sudah terlalu banyak menahan diri, Naila. Aku bangga padamu." Kata-katanya melegakan hatiku, menghilangkan sisa-sisa keraguan yang mungkin ada. Ponsel Farhan berdering, menampilkan nama ayahnya. Farhan mengangkatnya. "Halo, Ayah." "Iya, aku tahu. Naila sudah terlalu banyak dihina. Yah, maaf, ini satu-satunya cara. Siska pantas mendapatkannya. Kita akan pulang sekarang." Farhan menutup telepon dan menghela napas. Ayah dan ibu kecewa, tapi mereka mengerti. Mereka bilang mereka akan mengurus semua yang ada di sana. Tak lama setelah itu, Rian menelepon. "Mbak Naila, semua vendor sudah berhasil kita tarik. Gedung akan kosong dalam 1 jam ke depan. Tamu-tamu sudah pulang, dan media mereka sudah ada di mana-mana, mengambil gambar." Aku mengangguk. "Bagus, Rian. Pastikan kita tidak menerima komentar apapun dari media. Kita hanya akan diam." Rian menyetujuinya. "Siap, Mbak." 2 jam kemudian, kami tiba di rumah orang tua Farhan. Mereka sudah menunggu di ruang tamu, wajah mereka terlihat lelah dan penuh kekecewaan. Siska dan Raka juga ada di sana. Raka terlihat sangat malu, sedangkan Siska masih mengenakan gaun pengantinnya, berantakan, dengan riasan yang luntur. Matanya penuh amarah dan kebencian. Ibuku mertua memelukku. "Maafkan Siska, Nak. Dia memang sudah keterlaluan," katanya. Ayahku mertua menatap Siska dengan tajam. "Siska, apa yang kamu lakukan itu tidak bisa dimaafkan. Kamu sudah mempermalukan keluarga kita di depan banyak orang." Siska membela diri, "Aku tidak salah, Ayah. Naila yang mulai. Dia sengaja membuatku malu." "Siska, berhenti." Farhan membentak kakaknya. "Ayah dan ibu tahu apa yang kamu lakukan pada Naila. Kami semua tahu." Raka, yang diam sejak tadi, akhirnya angkat bicara. "Siska, aku tidak menyangka kamu bisa bersikap seperti itu. Aku merasa sangat malu." Siska menatap Raka dengan terkejut. "Kamu membela Naila, Raka?" tanyanya. Raka menggelengkan kepala. "Aku tidak membela siapapun, Siska. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu memperlakukan Naila seperti itu. Ini bukan tentang Naila, tapi tentangmu." Siska mulai menangis. "Kalian semua jahat. Kalian semua membenciku," katanya sambil lari ke kamarnya. Ayahku mertua menggelengkan kepala. "Kami tidak membencimu, Siska. Kami hanya ingin kamu sadar." Aku hanya bisa diam, membiarkan Farhan dan orang tuanya mengurus Siska. Bagiku, pembalasanku sudah cukup. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Keesokan harinya, rumah orang tua Farhan diselimuti keheningan yang mencekam. Siska mengurung diri di kamarnya. Ponselnya terus berdering, tapi ia tidak mengangkatnya. Media sosial dan berita-berita online dipenuhi dengan cerita pernikahan Siska yang hancur. Foto-foto acara yang kacau balau tersebar di mana-mana. Perusahaan Raka, yang memiliki reputasi yang sangat bersih, juga terpengaruh. Raka datang ke rumah kami pagi itu. Ia terlihat sangat lelah. Ia meminta untuk berbicara denganku dan Farhan. "Aku minta maaf atas nama Siska," katanya.
Aku tidak menyangka dia bisa seburuk itu. Aku menggelengkan kepala. Raka, kamu tidak perlu minta maaf. Itu bukan salahmu. Raka tersenyum tipis. Siska sudah meneleponku berkali-kali. Dia meminta maaf, tapi aku tidak yakin dia benar-benar menyesal. Aku tidak tahu bagaimana aku akan membereskan semua ini, katanya dengan nada frustrasi. Acara kita sudah dibatalkan. Semua vendor meminta ganti rugi, dan nama baikku tercoreng. Siska, dia tidak mau bertanggung jawab. Farhan menepuk bahu Raka. Aku akan membantumu. Aku akan bicara dengan ayah dan ibu. Raka mengangguk. Terima kasih, Farhan. Aku sangat menghargai itu. Setelah Raka pergi, Farhan menatapku. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Biarkan saja. Siska harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Itu satu-satunya cara ia bisa belajar, kataku. Farhan setuju. Kamu benar. Dia selalu berpikir ia bisa lolos dari segalanya. Aku memutuskan untuk kembali ke kantorku. Banyak klien yang menelepon, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku menjelaskan semuanya dengan tenang. Mereka semua terkejut, tapi mereka memuji keberanianku. Kami tidak akan membatalkan kontrak kami, Naila. Kami percaya padamu, kata salah satu klien. Kata-kata itu membuatku merasa sangat bersyukur. Aku tidak sendirian. Ponselku berdering, menampilkan nama Siska. Aku menolak panggilannya, tapi dia tidak menyerah. Dia menelepon berkali-kali. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengangkatnya. Ada apa, Kak? Tanyaku dengan nada dingin. Naila, tolong aku. Kamu harus menolongku. Raka ingin membatalkan pernikahan kita. Aku tidak bisa kehilangan dia, teriaknya histeris. Aku tidak menjawabnya. Aku menunggu dia melanjutkan. Kamu harus bicara dengan Raka. Kamu harus bilang padanya bahwa ini semua salahmu. Kamu harus bilang padanya bahwa kamu yang membatalkan kontrak, katanya. Aku tersenyum sinis. Maaf, Kak. Aku tidak bisa. Aku tidak mau membohongi Raka. Siska terdiam. Naila, aku mohon, aku akan melakukan apa saja, aku akan meminta maaf padamu, katanya. Suaranya terdengar putus asa. Maaf, Kak, kataku. Tidak semudah itu. Kamu tidak hanya menghinaku, tapi kamu juga mempermalukan aku di depan banyak orang. Dan kamu mencoba menyuruhku makan di dapur, seolah-olah aku bukan manusia. Tapi kamu sepertinya tidak mau memaafkanku, katanya. Suaranya mulai naik lagi. Aku tidak bilang aku tidak akan memaafkanmu, Kak. Tapi kamu harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Itu adalah pelajaran yang harus kamu terima, jawabku. Aku menutup telepon. Aku merasa sedikit kasihan padanya, tapi aku tahu aku harus kuat. Jika aku menyerah sekarang, ia akan melakukan hal yang sama lagi. Beberapa hari kemudian, Raka dan Siska datang ke rumah kami. Wajah Siska terlihat lesu. Gaun pernikahannya sudah diganti dengan pakaian kasual, tapi matanya masih menunjukkan kepedihan. Raka berdiri di sampingnya, memegang tangannya. Naila, Farhan, kata Raka. Aku datang untuk membatalkan pernikahan kami. Siska menangis terseduh-seduh. Ayahku mertua, yang juga ada di sana, terkejut. Raka, jangan terburu-buru. Mungkin kalian bisa bicara lagi, katanya. Raka menggelengkan kepala. Maaf, Om. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa menikah dengan wanita yang tidak menghargai orang lain. Siska, dia selalu meremehkan orang lain, dan dia tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Siska, yang tadinya diam, langsung bereaksi. Aku sudah meminta maaf. Aku sudah meminta maaf pada Naila, teriaknya. Raka menatapnya dengan lembut. Siska,
Kamu tidak meminta maaf karena kamu menyesal. Kamu meminta maaf karena kamu takut kehilangan aku. Kata-kata Raka menembus hati Siska. Dia terdiam, tidak bisa berkata-kata. Aku, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Raka, kamu tidak harus membatalkan pernikahan kalian. Kalian bisa berdamai, kataku. Raka tersenyum. Terima kasih, Naila. Tapi tidak. Aku tidak bisa. Aku tidak mau menikah dengan wanita yang memperlakukanmu seperti itu. Aku mengangguk mengerti. Raka berbalik ke arah Siska. Aku sudah membatalkan semua kontrak. Semua vendor sudah aku bayar, termasuk Naila. Aku harap kita bisa tetap berteman, katanya. Siska hanya bisa menangis. Raka pergi, meninggalkan Siska yang kini hanya bisa terduduk lemas di sofa. Ayah dan ibuku mertua memeluknya. Siska, kamu lihat? Kamu sudah kehilangan Raka karena kelakuanmu sendiri, kata ibuku mertua dengan sedih. Siska tidak menjawab, hanya terus menangis. Aku tidak merasa senang atau puas. Aku hanya merasa sedih. Aku sedih karena harus melakukan ini. Aku sedih karena Siska harus kehilangan Raka, pria yang ia cintai. Tapi aku juga tahu, ini adalah satu-satunya cara ia bisa belajar. Ponselku berdering lagi. Nama Siska. Aku ragu-ragu, tapi Farhan mengangguk. Aku mengangkatnya. Ada apa, Kak? Tanyaku. Naila, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Katanya, suaranya terdengar tulus. Aku tersenyum. Aku memaafkanmu, Kak. Aku tahu, ini belum selesai. Ada banyak hal yang harus kami berdua hadapi. Tapi aku tahu, aku punya Farhan, dan aku punya diriku sendiri. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku diinjak-injak oleh siapapun. Kami semua berkumpul di ruang tamu, dan suasana terasa jauh lebih tenang. Ayah dan ibu mertuaku mengutarakan rasa bangga mereka padaku, tidak hanya karena aku memiliki karir yang cemerlang, tapi karena aku memiliki hati yang besar untuk memaafkan. Siska, meskipun sedih, mulai menyadari bahwa ada hal yang lebih berharga daripada status sosial. Ini adalah awal dari hubungan baru antara aku dan Siska, hubungan yang dimulai dengan pembalasan, tapi mungkin akan berakhir dengan perdamaian. Tapi, apakah Siska benar-benar berubah? Apakah Raka benar-benar tidak akan kembali? Dan apakah hubungan antara Naila dan Siska akan benar-benar membaik? Hanya waktu yang bisa menjawab. Beberapa minggu berlalu, dan hidup kembali normal. Setidaknya, bagi aku, Siska masih bersembunyi di rumah orang tuanya, menolak bertemu siapapun. Dia hanya keluar dari kamarnya saat malam tiba. Suasana di rumah orang tua Farhan terasa berbeda, lebih sunyi. Aku mencoba bersabar, memberi Siska ruang untuk memulihkan diri. Namun, di balik layar, Siska diam-diam mencoba memperbaiki hubungannya dengan Raka. Ia mengirim pesan teks, menelepon, dan bahkan mengirimkan hadiah-hadiah kecil. Tapi Raka menolaknya dengan sopan. Berikan aku waktu, Siska. Aku masih belum bisa melupakan apa yang terjadi, balas Raka. Siska merasa putus asa. Aku, di sisi lain, sibuk dengan pekerjaan. Setelah insiden itu, reputasi Naila S Signature justru semakin menanjak. Banyak orang yang penasaran dengan perusahaanku dan ingin menjadi klienku. Aku juga mendapatkan beberapa proyek besar. Salah satunya adalah mengorganisir ulang acara amal yang tadinya dibatalkan oleh Siska. Ini adalah bukti bahwa pembalasan yang kulakukan tidak merusak, melainkan membangun. Suatu sore, aku sedang meeting dengan timku di kantor ketika Farhan menelepon. Naila, kamu harus lihat ini, katanya. Aku membuka media sosial, dan di sana, aku melihat foto Raka sedang makan siang dengan seorang wanita cantik. Komentar-komentar membanjiri foto itu. Raka move on.
Pasangannya lebih cantik. Semoga Siska menyesal. Aku terkejut. Siapa wanita itu? Aku bertanya pada Farhan, dan dia mengatakan dia tidak tahu. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ini bukan lagi tentang aku atau Siska, tapi tentang Raka yang sudah menemukan wanita lain. Aku tidak ingin Siska menderita lebih jauh, meskipun aku tahu dia pantas mendapatkannya. Tak lama setelah itu, Vina, adik Farhan, meneleponku. "Mbak Naila, aku rasa kamu harus bicara dengan Kak Siska." Dia terpuruk setelah melihat foto-foto itu. Aku menghela napas. "Biarkan saja, Vina. Dia harus menghadapi konsekuensinya sendiri," jawabku. Tapi Vina terus memohon. "Mbak Naila, dia butuh kamu. Dia butuh bantuanmu." Aku berpikir sejenak. Jika Siska benar-benar berubah, maka ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikannya. Tapi jika ia hanya berpura-pura, maka aku akan jatuh ke dalam lubang yang sama lagi. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Farhan. Aku melihat Siska di ruang tamu, sedang menangis. Ibuku mertua mencoba menenangkannya, tapi sia-sia. Aku duduk di samping Siska. "Ada apa?" tanyaku. Dia menatapku dengan mata yang sembab. "Kamu sudah lihat foto-foto itu?" tanyanya. Aku mengangguk. "Itu Raka dengan mantan kekasihnya, namanya Tania. Dia dulu selalu mengganggu hubungan kami. Dan sekarang dia kembali," katanya. Aku terdiam. Siska menundukkan kepalanya. "Aku tidak bisa kehilangan Raka, Naila. Aku tidak bisa." Aku merasakan sedikit simpati. Siska, wanita yang selalu memandangku rendah, kini terlihat sangat rapuh. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku ingin membantunya, tapi aku juga takut ia akan mengkhianatiku lagi. "Aku tidak bisa menolongmu, Kak," kataku. "Kamu harus berjuang sendiri. Kamu harus membuktikan pada Raka bahwa kamu pantas mendapatkannya." Aku bangkit, meninggalkan Siska yang kini menangis lebih keras. Aku tahu, ini adalah keputusan yang sulit. Tapi aku tidak bisa mengambil risiko lagi. Aku harus melindungi diriku sendiri. Pagi berikutnya, saat aku sedang sarapan dengan Farhan, pintu rumah kami diketuk. Aku membukanya, dan di sana berdiri Siska. Ia tidak lagi mengenakan gaun mewah atau pakaian branded. Ia mengenakan pakaian kasual, dan wajahnya terlihat lelah. "Naila, aku mohon tolong aku," katanya. Suaranya terdengar putus asa. Aku membiarkannya masuk dan duduk di sofa. Farhan menatapnya, bingung. "Ada apa, Kak? Kenapa kamu ada di sini?" tanyanya. Siska menatap Farhan, lalu menatapku. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Aku butuh bantuan Naila." Aku mengerutkan kening. "Bantuan apa?" tanyaku. "Bantuan untuk memulihkan hubunganku dengan Raka. Aku tahu, hanya Naila yang bisa melakukan ini," katanya. Aku tersenyum sinis. "Kenapa aku? Bukankah kamu selalu meremehkanku?" Siska menundukkan kepalanya. "Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal." Farhan mendekat dan duduk di sampingku. "Naila, mungkin ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita," bisiknya. Aku menatapnya. "Aku takut, Farhan. Aku takut ia akan mengkhianatiku lagi." Farhan menggenggam tanganku. "Aku tahu. Tapi kita adalah keluarga. Aku tidak mau melihat kakakku menderita." Aku menghela napas. Akhirnya, aku mengangguk. "Baiklah. Aku akan membantumu, Kak. Tapi dengan satu syarat." Siska mengangkat kepalanya. "Apa?" tanyanya. "Kamu harus berubah. Kamu harus benar-benar berubah, dan tidak meremehkanku lagi," kataku. Siska mengangguk, air matanya mengalir.
Aku berjanji. Aku akan melakukan apa saja. Sejak hari itu, Siska mulai datang ke kantorku setiap hari. Ia membantu timku, belajar tentang event organizing, dan bahkan memberikan ide-ide brilian. Ia tidak lagi sombong, ia menjadi lebih rendah hati. Kami mulai bekerja sama, dan aku melihat Siska yang berbeda. Aku melihat Siska yang peduli, yang bekerja keras, dan yang tidak lagi mementingkan status sosial. Ia menceritakan segalanya tentang Raka, tentang hubungannya, dan tentang Tania. Aku mendengarkannya, dan aku mulai merasa bersimpati. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membantumu, kataku suatu hari. Tania, dia adalah wanita yang cerdas dan licik. Ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Raka kembali. Siska terlihat putus asa. Aku tahu dia lebih baik dariku. Aku menggelengkan kepala. Tidak, kamu tidak lebih buruk. Kamu hanya butuh bantuan. Aku mulai membuat rencana. Aku akan menggunakan koneksiku. Aku akan mengatur sebuah acara, dan kamu akan menjadi bintang utamanya. Kamu akan menunjukkan pada Raka bahwa kamu sudah berubah. Kamu akan menunjukkan padanya bahwa kamu adalah wanita yang berbeda sekarang. Siska menatapku, matanya dipenuhi harapan. Terima kasih, Naila. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu, katanya. Aku tersenyum. Tidak perlu membalas apa-apa, Kak. Kita adalah keluarga, dan kita harus saling membantu. Aku dan Siska mulai bekerja sama, merencanakan acara amal yang tadinya dibatalkan oleh Siska. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuktikan pada Raka dan pada dunia bahwa ia sudah berubah. Acara amal yang kami rencanakan berjalan dengan sangat sukses. Siska tampil di atas panggung, memberikan pidato yang menyentuh hati tentang pentingnya kerendahan hati dan bagaimana ia belajar dari kesalahannya. Semua tamu, termasuk Raka, yang datang atas undangan Farhan, terkejut. Raka menatap Siska dengan tatapan yang berbeda. Aku melihatnya, dan aku merasa bahagia. Rencana kami berhasil. Namun, di tengah-tengah acara, seorang wanita datang menghampiriku. "Halo, Naila," katanya. Itu adalah Tania. Ia menatapku dengan sinis. "Aku dengar kamu dan Siska bekerja sama. Kamu benar-benar bodoh, Naila. Kamu pikir dia sudah berubah? Dia hanya memanfaatkanku untuk mendapatkan Raka kembali," katanya. Aku hanya tersenyum. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Tania. Aku hanya membantu keluarga. Tania tertawa. "Kamu akan lihat, Naila. Kamu akan lihat," katanya, lalu pergi. Aku merasa tidak nyaman. Aku tahu Tania tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu ia akan melakukan apa saja untuk menghancurkan Siska. Dan aku tahu, ia akan menyerangku juga. Keesokan harinya, berita-berita online dipenuhi dengan cerita tentangku dan Siska. Tapi kali ini, isinya berbeda. Berita itu mengatakan bahwa aku dan Siska bekerja sama untuk menjebak Raka. Bahwa aku menggunakan Siska untuk mendapatkan lebih banyak klien. Bahwa aku adalah seorang wanita licik yang berhijab dan berpura-pura baik. Raka membaca berita itu, dan ia menghubungi Siska. "Aku tidak percaya padamu, Siska. Kamu hanya berpura-pura," katanya. Siska menangis dan meneleponku. "Naila, Raka tidak percaya padaku. Dia bilang ini semua jebakan." Aku mencoba menenangkannya, tapi aku tahu, ini adalah ulah Tania. Aku menghubungi Farhan dan menjelaskan semuanya. Farhan terkejut. "Aku akan bicara dengan Raka," katanya. "Jangan," kataku. "Biarkan saja. Siska harus menghadapi ini sendiri." Aku memutuskan untuk tidak membiarkan Tania merusak reputasiku dan Siska. Aku menghubungi semua klienku, menjelaskan apa yang terjadi.
Aku juga menghubungi klien-klien yang bekerja sama dengan Tania. Aku membatalkan semua kontrak dengan mereka. Ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Aku harus mengorbankan image perusahaanku untuk melindungi Siska. Di luar dugaan, Siska yang tadinya diam, langsung bereaksi. Ia meneleponku. "Naila, apa yang kamu lakukan? Kamu mengorbankan dirimu untukku?" tanyanya. Aku tersenyum. "Aku tidak mengorbankan apa-apa, Kak. Aku hanya melakukan yang benar," jawabku. Siska menangis. "Terima kasih, Naila. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalasmu." Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu membalas apa-apa. Kita adalah keluarga. Siska, yang tadinya terpuruk, kini bangkit. Ia mengambil alih media sosial. Ia memposting surat terbuka, menceritakan semua yang terjadi. Ia menceritakan tentang penghinaannya padaku, tentang pembalasan yang aku lakukan, dan tentang bagaimana aku mengorbankan diriku untuknya. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah berubah, dan ia berterima kasih padaku. Raka membaca surat itu. Ia terkejut. Ia melihat Siska, yang tadinya sombong, kini menjadi wanita yang rendah hati. Ia melihat Siska, yang tadinya egois, kini menjadi wanita yang peduli. Ia juga melihat Naila, wanita yang berhijab dan berpura-pura baik, kini menjadi wanita yang tulus dan jujur. Dan saat itu, Raka membuat keputusan. Raka datang ke rumah orang tua Siska pagi itu. Siska menemuinya, dan mereka berdua berbicara berdua. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi aku melihat Raka memeluk Siska dengan erat. Ia menciumnya di kening. Mereka berdua datang ke ruang tamu, dan Raka menatapku dengan tulus. "Naila, terima kasih. Kamu sudah mengembalikan Siska yang dulu," katanya. Aku tersenyum. "Aku tidak mengembalikan apa-apa, Raka. Siska yang berubah." Raka mengangguk. Aku tahu dia sudah berubah. Aku melihatnya. Dan aku ingin kembali padanya. Aku tersenyum. Aku senang mendengarnya. Siska menatapku, air matanya mengalir. "Naila, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf atas semua yang aku katakan. Aku minta maaf atas semua yang aku lakukan. Aku minta maaf karena aku memperlakukanmu seperti itu." Ia memelukku, dan aku membalas pelukannya. "Aku memaafkanmu, Kak. Aku sudah memaafkanmu sejak lama." 1 bulan kemudian, Siska dan Raka menikah. Kali ini, mereka tidak mengadakan pesta mewah. Mereka hanya mengadakan pesta kecil, dengan keluarga dan teman-teman dekat. Siska tidak lagi sombong. Ia lebih rendah hati, dan ia lebih bahagia. Aku dan Farhan, kami berdiri di sampingnya, melihatnya, dan kami merasa bangga. Aku dan Siska, kami menjadi lebih dekat. Ia sering datang ke kantorku, dan kami berdua bekerja sama. Ia menjadi partner bisnisku. Kami berdua, Naila dan Siska, menunjukkan pada dunia bahwa kami adalah satu tim yang kuat. Kami menunjukkan pada dunia bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain. Dan kami menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa memaafkan. Kehidupan kami terus berlanjut. Aku dan Farhan hidup bahagia. Siska dan Raka juga hidup bahagia. Dan kami semua tahu, pembalasan yang aku lakukan, meskipun menyakitkan, adalah satu-satunya cara kami bisa menjadi lebih baik. Ia membuat Siska menjadi wanita yang lebih baik, dan ia membuatku menjadi wanita yang lebih kuat. Ia membuat kami menyadari bahwa ada hal yang lebih berharga dari status sosial dan kekayaan. Ia membuat kami menyadari bahwa cinta dan keluarga adalah hal yang paling berharga. Siska tidak pernah lagi meremehkanku. Ia selalu menghormatiku, dan ia selalu menghargai semua yang aku lakukan. Ia selalu bilang, "Aku beruntung memilikimu sebagai kakak iparku." Aku hanya tersenyum.
Aku juga beruntung memilikimu sebagai kakak iparku. Balasku, kami berdua, kami tahu bahwa meskipun kami berbeda, kami adalah satu keluarga yang kuat. Kami tahu bahwa kami bisa melewati apapun, selama kami saling mendukung. Dan kami tahu bahwa kami akan selalu ada untuk satu sama lain. Kisahku berakhir di sini. Tapi hidupku, itu baru saja dimulai. Aku akan terus berjuang, dan aku akan terus bekerja keras. Aku akan terus menjadi Naila, seorang wanita yang kuat, yang berani, dan yang berhati emas. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku diinjak-injak oleh siapapun. Ini adalah ceritaku, dan ini adalah akhir yang bahagia.